Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baik pemirsa, kami lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Saya masih tertarik membahas soal keteladanan tadi yang disampaikan oleh Gus Coy. Mengatakan bahwa tidak ada nih keteladanan di masa kini yang ditunjukkan oleh para pemimpin, yang para atasan lah ya begitu ya. Apa ya Gus Coy menurut Anda yang tidak membuat para pemimpin ini tidak bisa memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat soal revolusi mental itu sendiri? Ya pertama mungkin nggak paham tentang revolusi mental. Yang kedua terjebak pada pragmatisme. Rakus pada harta, rakus pada kekuasaan. Itu kan penyakit yang paling inti itu kan rakus pada kekuasaan, rakus pada harta. Itu yang akan menggelapkan mata dan hati. Ya. Sehingga kemudian lupa semuanya itu atas program yang bagus, revolusi mental. Itu bagus banget. Ya. Karena negara bangsa kalau mau maju, mental bangsanya ini kan di dalam penjelasan apa itu mental, nah, itu kan kita bisa baca itu ya. Menyangkut soal jiwa, menyangkut soal sukma, menyangkut soal karakter, menyangkut soal pemahaman terhadap lingkungan, kepantasan, tidak pantas. Itu kan semua nilai-nilai luhur. Ya, ya. Kan? Itu semua dilupakan oleh pemerintahan yang sekarang ini. Coba kita lihat perilakunya. Teladan apa yang ditampilkan oleh pemerintahan sekarang? Misalnya, apakah pantas seorang presiden yang kemudian keluarganya semuanya, anaknya tampil sana sini dan terkena penyakit mental begitu nular, yang lain-lain menjadi sakit semua. Ini yang dimaksud dinasti politik atau bagaimana? Ya pokoknya terkait dengan pemerintahan ini. Ini kan yang punya program revolusi mental kan pemerintahan ini, gitu kan? Ya. Jadi mental yang rusak, jiwa yang rusak, hati yang rusak itu ujung-ujungnya menjadi kanker ya. Kanker, jangan-jangan bangsa ini kankernya itu ada di istana sana ini. Yang kemudian ini nular ke yang lain. Keluarganya, kemudian ke partai politik, kemudian terus sampai kepada aktivis-aktivis. Ini ketularan penyakit mental semua. Saya ke Pak Sudirman Said. Ada satu hal yang menarik ketika di periode kedua Presiden Joko Widodo, 5 poin utamanya. Salah satunya adalah SDM. Nah SDM ini kan kaitannya juga dengan revolusi mental. Bagaimana Pak Sudirman meneropong hal ini? Jadi kalau kita lihat lagu Indonesia Raya itu kan yang pertama disebutkan bangunlah jiwanya, bangunlah, baru badannya kan. Baru jiwanya dulu. Karena memang seperti Prof. Sugidi katakan betapa pentingnya landasan moral, landasan jiwa, landasan soul tadi ya. Dan korbannya begitu banyak nih. Ketiadaan teladan, ketiadaan kepatutan, ketiadaan jiwa itu pada 9 tahun terakhir 640 orang pejabat publik masuk penjara. Dan ini orang-orang bukan sembarangan nih, saya baca ya. Anggota DPRD 271 orang. Orang yang pada waktu masuk itu mengatakan pilihlah saya begitu ya. Masuk penjara gitu. Dan diambil sumpahnya. Dan diambil sumpahnya. Kepala lembaga 20 orang. Baru periode ini kita mengalami 5 dari 7 pimpinan tinggi negara, lembaga tinggi negara masuk penjara. DPD, DPR, BPK, MK, MA. Kemudian ada menteri aktif ya, 5 orang. Gubernur 14 orang, wali kota, bupati 120 orang, pejabat eselon 1 198 orang, jenderal aktif 4 orang. Jadi kalau bicara keteladanan, apa yang hendak kita tampilkan pada rakyat gitu ya? Orang-orang yang pada waktu masuk ke dalam struktur itu menampilkan diri, minta dipilih gitu ya. Begitu duduk dalam kekuasaan, ternyata berkhianat pada rakyat gitu. Jadi memang kita miskin teladan, dan kembali tadi kita boleh bertanya pada Prof. Sugidi dan Gus Coy, kita mesti kembalikan ini. Karena bangsa ini terlalu besar, terlalu penting untuk menjadi bangsa yang gagal. Dan menurut saya kuncinya adalah kembalikan jiwa, kembalikan soul, kembalikan marwah dari bangsa ini gitu. Karena badan tanpa jiwa pun juga badan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Saya ke Prof. Sugidi tadi mengatakan bahwa soal nepotisme tadi juga ada disinggung juga sedikit oleh Gus Coy. Akarnya apa ya kalau di Indonesia saat ini tuh? Kalau menurut Pak Sugidi?
di republik di mana 25 juta lebih rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan mayoritas rakyatnya rentan hidup dalam kemiskinan, ketamakan para pemimpin adalah bencana moral terbesar di republik ini. Kata Paus Fransiskus, ketamakan adalah sumber dari segala kejahatan. Dan ketamakan para pemimpin di tengah rakyatnya yang menderita kemiskinan, hidup dalam stunting, keterbelakangan, maka ketamakan itu sendiri menjadi contoh terburuk di balik apa yang kita saksikan slogan revolusi mental itu sendiri. Karena itu kita perlu menghidupkan kembali spirit keteladanan yang telah diletakkan oleh para pendiri republik ini. Agus Salim adalah figur tokoh Islam yang memberikan keteladanan terbaik. Hidupnya dari kontrakan dan kontrakan, dan beliau menjiwai betul spirit penderitaan yang dirasakan oleh rakyatnya. Itulah sebabnya Agus Salim terkenal bahwa memimpin itu adalah jalan penderitaan. Ketika profesor dari Cornell, Kahin, datang ke kantornya Muhammad Nasir, dia memberikan satu kesaksian. Singkat saja Pak Sugidi. He won't be dressed like minister. Dia tidak berpakaian seperti seorang minister. He is very able man. Padahal dia orang yang sangat kompeten. And he is very honest. Sangat-sangat jujur. Dan integritas inilah yang menjadi panduan kita untuk menata republik ini. Yang terjadi sekarang adalah surplus politisi tapi defisit negarawan. Baik, itu poin menarik. Surplus politisi tapi defisit negarawan akan kita bahas nanti usai headline pukul 10 pemirsa. Tetap di Visi Negarawan.